Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Momentum yang sangat berharga tidak boleh dilepaskan begitu saja. Apalagi saat ini kita telah berada di bulan Dzulhijjah, sebagai bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan sebagai bulan mulia, sehingga tentu ini menjadi dasar kita mengapa kita harus mengoptimalkan sebuah aktivitas untuk kepentingan-kepentingan ibadah. Guna kita belajar adalah kita harus meningkatkan kualitas hidup kita, tentu semampu kita, sesuai dengan pengetahuan yang sudah dan telah kita dapatkan. Kalau kita berhasil mensikapi ini sebagai sesuatu yang baik, maka tentu saja kita dari detik ke menit, dari menit ke jam, tidak akan kehilangan satu perkara atau satu momentum apapun. Misalnya di bulan Dzulhijjah ini ada puasa yang bisa selain bermanfaat untuk diri kita, juga bisa meringankan ibadah dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang ini berada di Makkah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji, yakni berpuasa di hari Tarwiyah, yaitu di hari yang ke-8, dan disambung dengan puasa Arafah di hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah. Kalau kita memahami bahwa itu merupakan satu kondisi yang bisa kita lakukan dan kita bisa berikan bantuan untuk saudara-saudara kita, mengapa tidak kita kerjakan? Dan yang lebih penting lagi adalah di tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang tanggal 10 ini sebagai hari kurban, sehingga tentu saja kita harus mensikapinya, harus ikut bangga, bersenang hati. Kenapa? Karena kita bisa menemui atau bertemu di hari kurban. Belum tentu loh tahun depan kita bisa bertemu dengan hari yang sangat mulia ini, di bulan yang oleh Allah disebut sebagai bulan yang mulia. Tentu momentum ini harus juga kita rasakan dan kita nikmati bersama. Oleh karenanya, saking mulianya, maka tanggal 10, 11, 12, dan 13 di bulan Dzulhijjah kita tidak boleh berpuasa. Di tanggal 10 mari kita rayakan. Selain sholat Id, apabila kita belum mampu berkorban, maka tentu saja kita harus membeli, atau setidaknya kita mengadakan hal yang lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Kita membeli daging, kalau misalnya kita belum bisa atau belum mampu untuk menyembelih kambing atau sapi, tentu saja kita harus mengkondisikan dengan membeli daging. Supaya apa? Supaya keluarga kita tidak, bahasa Jawanya, njagake, tidak mengandalkan pembagian daging kurban. Inilah sebabnya mengapa kita orang Islam ini dituntut untuk menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang terpercaya, menjadi orang-orang yang bisa mensikapi sesuatu sesuai dengan ranah dan kemampuan masing-masing. Sehingga kalau kita berhasil mensikapi ini sebagai sesuatu yang baik, maka tentu saja ini akan sangat berharga bagi diri kita. Dan ke depan tentu saja kita harus berniat untuk bisa menjalankan ibadah haji. Meskipun kita tidak mempunyai harta, meskipun kita tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk itu. Syukur
Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki kita. Dilalah ada faktor-faktor tertentu yang kita bisa jadikan sebagai sarana untuk kita menjalankan ibadah haji. Apakah haji tamattu, apakah haji ifrad, apakah haji qiran. Ini merupakan satu kondisi yang tentu membanggakan pada diri kita. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk sekedar show of force, menampilkan kekuatan-kekuatan kita. Tetapi setidaknya kita membuktikan bahwa rukun Islam ini ada 5. Kalau syahadat ini menjadi pondasinya, sholat itu menjadi tiangnya, kemudian zakat itu menjadi temboknya, dan puasa itu menjadi penyangganya, maka gentengnya adalah haji. Maka tentu saja kita upayakan, kita menjalankan rukun Islam ini tidak setengah-setengah. Sebagaimana Al-Quran memberikan penjelasan, wahai orang-orang yang beriman, masukilah Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ketika ini sudah kita laksanakan, kita sudah ikhtiar, masa hasilnya mari kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya kita mampu untuk menjalankannya. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang berat ketika kita niatkan dari awal. Karena syahadat itu kita ringan karena tidak ada biayanya. Sholat itu ringan karena memang tidak memerlukan biaya. Kalau sholat kita keliru, syahadat kita masih keliru, kita tidak akan resah. Karena apa? Karena tidak ada biayanya. Kalau zakat mungkin barangkali karena ada biaya, ada sesuatu yang dikeluarkan, orang masih berhitung-hitung. Orang masih hati-hati. Aduh, ini zakat mal saya benar apa enggak ini? Kita zakat fitrah benar apa enggak? Maka ada 2,7, ada 2,5, ada 2,8. Ya monggo saja. Yang penting kita ikuti aturan yang ada. Kita ikuti para alim, para ulama yang telah faqih di dalamnya. Sehingga tentu akan sangat merasa berharga. Kalau puasa meskipun lapar, meskipun haus, kita ada pedoman-pedomannya. Sehingga tentu pun itu tidak ada biaya, meskipun dalam bulan puasa jor-joran juga. Ada buka puasa bersama, itu juga materinya banyak. Tetapi kalau haji ini agak mengkhawatirkan. Karena kalau hajinya keliru, wah ini gimana kok keliru? Sudah 40 juta dikeluarkan, belum sangunya, belum untuk belanjanya, belum nanti kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain di sana, belum ada tamasyanya atau pikniknya di sana. Nah tentu saja ini memerlukan satu kondisi. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan teman-teman kita yang berangkat haji sehingga mendapatkan sesuatu yang positif, hasil-hasil yang maksimal dalam menjalankannya. Oleh karena itu, ketika kita berhaji atau mendoakan teman-teman kita yang kondur haji itu, ya Allah, semoga Engkau kabulkan hajinya, Engkau maafkan kesalahannya, Engkau ganti biayanya, dan Engkau berkahi hajinya. Ini merupakan doa yang tentu saja sering disampaikan. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, ya bahasa Indonesianya saja cukup. Nah yang kadang sering kita keliru untuk mensikapinya adalah bahwa ketika orang berangkat haji itu syukurannya yang besar di saat berangkat. Tetapi pada saat pulang mereka biasa-biasa saja. Padahal Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW ketika beliau kondur haji itu beliau menyembelih kambing dan menyembelih unta. Artinya bahwa kalau ketika berangkat haji tentu syukurannya biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah kondur haji maka tentu saja dikondisikan untuk mungkin menyembelih kambing atau menyembelih sapi atau hal-hal lain yang bisa mensikapi bahwa kita memang sudah pulang dari haji dan mendapatkan hajjal mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang terbalik di kita. Kalau walimatus syofar, kadang kita sebelum berangkat haji kita pestanya luar biasa besar. Tetapi ketika sudah kondur haji,
maka kegiatan itu seakan tenang-tenang saja. Tidak ada hal-hal yang istimewa yang dilakukan. Padahal Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW ketika kondur haji, beliau pestanya jauh lebih besar, kesyukurannya jauh lebih besar daripada sebelum berangkat. Inilah yang perlu kita maklumatkan semuanya. Dan kita perlu sadari bahwa memang sebenarnya ibadah haji itu, kenapa kok ibadah haji itu hanya disematkan? Profesor, dokter haji fulan misalnya. Atau Bapak Haji fulan. Kadang-kadang namanya saja tidak disebut. Tapi disebut bagaimana Pak Haji, bagaimana Bu Hajah, dan seterusnya. Itu yang disebut gelarnya. Padahal secara derajat kita rukun Islam kan 5 ya. Harusnya syahadat, Pak sholat, Pak zakat, Pak puasa, Pak haji gitu. Jadi mengapa hanya hajinya saja dilibatkan? Sementara orang-orang yang tinggal di Makkah, tinggal di Madinah, kadang hajinya tidak disebutkan. Tetapi karena kita tinggal di Indonesia, karena hajinya itu memerlukan biaya yang mahal, sehingga biaya itu, sehingga gelar itu, atau rukun Islam itu sering disebutkan, haji, dan seterusnya. Tentu itu bukan ranah saya untuk saya membahas tentang hal ini, tetapi tentu saja apa toh perbedaannya antara syahadat dan haji? Apa perbedaan antara sholat dan haji? Tentu perbedaannya hanya masalah dana. Dananya besar. Padahal haji itu apakah hajinya mabrur atau tidak, tentu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perilaku-perilaku keseharian yang tentu mencerminkan apakah hajinya mabrur atau tidak. Tentu yang paling penting adalah bagaimana kita mensikapi itu. Maka bagi kita yang belum berhaji atau sudah berhaji tapi ingin berangkat lagi, tentu mari kita ikuti apa yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW untuk saling mendoakan. Dan terutama kalau kita berada di Indonesia, mari kita ikuti puasa Tarwiyah, puasa Arafah, dan kemudian kita niatkan untuk bisa berhaji di tahun depan. Setidaknya untuk hal ini, meskipun perekonomian kita mungkin kurang, rezeki kita saat ini mungkin belum bisa mencukupi, tetapi siapa sangka Allah menghajikan kita. Dilalahnya ada orang yang kerentak untuk ngajak kita berhaji. Tidak hanya haji biasa, reguler, tapi haji plus. Wah, luar biasa. Tentu ini menjadi sesuatu yang istimewa. Dan itu kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menolaknya. Oleh karena itu, mari kita upayakan, kita maksimalkan ibadah-ibadah ini. Terutama di bulan Dzulhijjah nanti ada juga doa akhir tahun dan awal tahun. Mari kita kondisikan. Yang paling penting sekarang ini adalah mari kita laksanakan ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah ini dengan semaksimal kita yang kita mampu, sehingga insya Allah dengan bekal keikhlasan, kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang Allah berikan pada kita, kita tidak menyia-nyiakan. Semoga di tahun ini kita bisa beribadah lebih baik daripada tahun kemarin. Amin, Allahumma amin. Yang terakhir seperti biasa, mari kita saling mendoakan. Terutama sekarang ini kita tidak tersekat oleh ruang dan waktu. Kita juga bermohon kepada teman-teman kita yang sekarang ini berada di tanah suci. Mari teman-teman kita monggo nyuwun tulung untuk kita didoakan. Saya didoakan, semua teman-teman kita didoakan. Semoga bisa nyuntuh panjenengan semua yang bisa hadir, yang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesulitan-kesulitan yang ada pada diri kita, pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, senantiasa dihapuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.